Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope that you are all are fine and me too. Alhamdulillah, I always great in every meeting. All right, so today we are turning into meeting 14. Udah meeting ke-14. Hopefully next week we will have a Zoom meeting, right? For closing our meeting. Then you will go to the 16th meeting, which means that you will do your UAS. So guys, please I will remind you, jadi tolong tugas-tugasnya yang belum silahkan dilengkapi mumpung masih ada kesempatan. Karena nanti saya akan input nilai kalian mulai dari tanggal 27 sampai tanggal 1 Juli. So that's why if you still have some missing tugas, please just reminding me and I will try to solve your problems, okay? Nah, hari ini saya excited karena saya akan membahas satu materi, di mana materi ini maybe you also will love this meeting karena kalian akan mempelajari tentang bagaimana menulis achievement. Alright, without any further ado, let's jump into the slide. Okay, wait a moment, please. Alright, here is our meeting today. So, first of all, seperti biasa, dari meeting 1 sampai meeting nanti, ke-15 final, kalian akan disuguhkan beberapa teks, dan hari ini temanya adalah It Could Happen to You. Nah, teksnya ini berisi tentang information about someone's great achievement. Jadi ini ada beberapa achievement dari para artis ya, ataupun dari cerita-cerita hebat seseorang dan kalian bisa baca sendiri di sini. Saya hanya akan membacakan satu ya, guys. Jadi saya akan menceritakan tentang cerita Michael Kearney ya. Ini pasti akan membuat kalian tuh kayak yang, "Hah? Oh ya?" gitu. Atau itu cuma ekspektasi saya aja. So here we go. Before Michael Kearney was born, the doctor warned his parents that he might have learning difficulties. Jadi, sebelum Michael Kearney ini lahir, dokternya itu sudah memberikan peringatan kepada orang tuanya Michael Kearney kalau anak ini tuh bakal mengalami kesulitan dalam belajar. Alright, so itu adalah indikasi saran dokter ya. Dan he's been proving them wrong ever since. Jadi si Michael Kearney ini menunjukkan kalau semua itu ditepis sama dia. Itu tuh salah gitu. By the time he was 4 months old, Michael could say full sentences like what's what's for dinner, Mom? Jadi waktu umur 4 bulan si Michael Kearney ini udah nanya gitu loh sama maminya. Apa untuk dinner malam ini tuh apa gitu? Apa fungsi dari makan malam ibu gitu. Dan kemudian pada umur 10 bulan, by 10 months, he could read words. Di umur 10 bulan dia udah bisa baca kata-kata, bisa baca buku gitu kan. Then, studying at home with his parents, Michael completed 4 grade level each year. Jadi setiap tahunnya dia lulus gitu ya. Misalnya dia langsung akselerasi dari kelas 1 sampai kelas 4, 4 ke 6 kalau di Indonesia gitu kan. And finally, at 10, he graduated from college with honors. Umur 10 tahun, dia udah jadi mahasiswa dong, udah lulus. Gimana perasaan kamu? Tergoncang tidak? Then, and at 14, he received a master's degree. Jadi umur 14 tahun dia udah S2 dan now in his late teens he is teaching and working on his PhD. Jadi sekarang dia masih S3. Oh my god, Michael Kearney ini bener-bener aduh, keajaiban dunia deh. Nah, ini adalah achievement dari Michael Kearney. So that's why daripada saya meminta kalian untuk menulis achievement seseorang, here, I want you to write your achievement in a Padlet so that everyone also could read your achievement. Contohnya milik saya ya, nggak apa-apa ya, kan saya dosennya ACE. Jadi gini nih teman-teman, saya itu punya big achievement. Big achievement-nya tuh adalah dari dulu nih,
dari dulu saya tuh selalu bilang sama papa, "Pah, I really want to be a teacher," gitu kan. Saya pengen banget jadi guru gitu. Suddenly kalau saya nggak kuliah mungkin saya nggak tahu dosen gitu. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa berkuliah dan saat kuliah mimpi saya berubah menjadi saya pengen menjadi seorang dosen. So that's why I told you here that when I was a child I always told my dad if I wanted to be a teacher, but after I grew up my dream developed. I would love to become a lecturer ya. Dan being a lecturer is not easy. Kemudian pada saat jadi dosen itu memang nggak mudah ya teman-teman. Saya harus banyak baca, banyak apa ya, penelitian gitu-gitu. Tapi nggak apa-apa, I really love my dreams now. So, it's your turning. Seperti biasa nanti teman-teman bisa menuliskan ya, pakai kolom tambah di sini bisa ditambahkan dengan foto. Misalnya kalian juara satu lomba debat bahasa Indonesia gitu, atau apapun. Misalnya saya pernah naik gunung Everest gitu kan, atau saya pernah berenang dan juara tingkat nasional gitu. Everything you can, write here in a Padlet. Alright, back to jalan yang benar. Then here seperti biasa ya glossary prodigy, a young person with exceptional qualities or abilities. Ini adalah kayak, seorang muda yang punya apa ya, pengecualian gitu loh, kayak misalnya dia, disability kayak nggak ada satu indikasi khusus gitu lah, ya intinya prodigy itu kayak gitu. Exhibit ini publicity display ya, kayak exhibition ya, kayak apa tuh namanya, expo gitu, memberikan beberapa project ya, terus dipertontonkan ke orang-orang gitu, seperti pertunjukan, itu exhibition-nya. Nah, next we are going to learn about past continuous versus simple past. Wait for a moment, saya mau ganti ke PowerPoint. I hope you can read it. Jadi di sini kita akan bahas tentang past continuous versus simple past. Ini grammar fokusnya ya teman-teman. Jadi I hope that you can focus on it. Alright? Fungsinya adalah penggunaan paling umum dari past continuous menyatakan atau berbicara tentang sesuatu yang terjadi di sekitar waktu tertentu. Nah, lo udah mulai complicated kan, udah bingung kan? Digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sedang berlangsung, tetapi pada waktu lampau. Kita harus ingat bahwa kita punya past tense ya. Jadi past tense itu adalah sesuatu yang terjadi di masa lampau dan itu udah berakhir di situ. Oke? Kalau past continuous tense jadi sesuatunya sedang terjadi di masa lampau, tapi diceritakan bahwa di masa lampau itu sedang melakukan sesuatu. Oke, udah mulai complicated ya. Ini dia patterns-nya. Jadi untuk menulis kalimat positif ya, intinya kalau present continuous itu adalah verb ing ya. Pokoknya ada ing-ingnya. Ya, jadi kalau kalimat positif tulis subject, to be-nya was or were, terus present participle verb ing. Nah, kalau di sini mungkin udah mulai ada bayang-bayang gitu kan. Sekarang kita lihat contohnya. Past continuous dan past simple sering digunakan secara bersamaan. Ketika digunakan secara bersamaan, past continuous menggambarkan tindakan yang lebih lama dan merupakan latar belakang dari suatu kejadian atau peristiwa. Sementara past simple menggambarkan kejadian atau peristiwanya. Jadi, kesimpulannya adalah kalau past continuous itu terjadi lebih lama dari past tense, ya. Bu, masih bingung? Oke, kita ke bawah deh, kita ke contohnya. Perhatikan juga perbedaan penting antara dua kalimat ini. When they arrived, Bill was cooking dinner. Ketika mereka datang, ketika mereka sampai, Bill sedang memasak makan malam. Jadi kan sebenarnya tuh Bill ini lagi masak gitu kan, terus tiba-tiba mereka datang. Jadi yang melatar belakangi kejadian itu adalah ya Bill yang sedang masak, tiba-tiba datang gitu. Atau enggak, when they arrive, Bill cooked dinner. Nah, kalau ini ya, kita bisa dilihat nih. Bill started cook dinner after they arrive. Jadi kalau yang ini, Bill itu masaknya pas mereka udah datang. Kalau yang tadi, Bill lagi masak, dia datang gitu. Oke, paham ya sampai sini ya? Jadi perbedaannya kalau pas continuous tense itu lagi berlangsung gitu kan, tapi di waktu yang lampau, terus ada past tense-nya, ada kejadian yang lampaunya juga. Jadi di situ ada dua kejadian. Yang satu sedang berlangsung,
yang satu datang gitu loh. Alright? Nah, sekarang kita beralih ke present perfect continuous. Kalau present perfect continuous ini jauh lebih mudah menurut saya karena for actions that start in the past and continue until now. Jadi kalau present perfect continuous ini dia itu berlangsung dari lama terus masih ada sampai sekarang. Ini adalah patterns untuk menulisnya dan ini adalah contohnya. Contohnya gini, what have you been doing lately? I've been working 2 jobs for the last 6 months. Jadi apa yang kamu lakukan saat-saat ini gitu. Terus kamu jawab, aku sekarang sedang kerja di 2 pekerjaan 6 bulan ini gitu. Berarti kan itu kamu kerja tuh misalnya dari Januari. Terus sekarang Juni masih kerja. Berarti kan kerjanya itu dari Januari gitu kan. Nah, maka dari itu kalau masih ada efeknya sampai sekarang, itu kalian bisa menggunakan present perfect tense. Present perfect continuous tense, sorry. Next, number 2. How long have you been modeling? I have been modeling since I graduated. Kamu sejak kapan sih jadi model gitu kan? Aku jadi model itu sejak lulus gitu. Nah, sekarang masih jadi model nggak? Masih gitu. Nah, kalau present perfect continuous tense itu dari dulu dan sampai sekarang. So, do you understand? After this, please go to ruang diskusi pertemuan 14 dan di sana kalian membuat kalimat past simple and past continuous tense, kemudian present perfect continuous tense, masing-masing 3 kalimat, 3 kalimat. Alright. Next, we are going to this one. Nah, setelah tadi udah saya jelaskan, di sini ada hal yang harus kalian cermati. Use the past continuous for an action in progress in the past. Jadi kejadiannya itu berlangsung saat lampau ya. Kalau yang past continuous, yang verb ing. Kemudian use the simple past for a completed action. Jadi udah selesai. Perbedaannya adalah kalau yang past continuous itu masih berlangsung tapi udah selesai waktu dulu. Udah. Oke? Kalau yang past tense itu udah selesai, nggak ada berlangsung-berlangsungnya gitu ya. Contohnya gini, I was watching a good movie, but I fell asleep before the end. Jadi yang melatar belakangi adalah aku lagi nonton movie yang bagus nih, tiba-tiba aku ketiduran gitu kan. Yang melatar belakangi kejadian adalah yang past continuous tense. Bu, belum paham lagi satu kali lagi kalimatnya apa ya, Bu, biar saya paham. Nah, oke deh. I was working at a boring job when someone offered me a much better one. Jadi, yang melatar belakangi masalahnya adalah lagi boring-boringnya ditawarin pekerjaan yang lebih bagus gitu. Jadi yang melatar belakangi ya kejadiannya I was working, aku tuh lagi kerja, masih bosen gitu. Aku tuh bosen kerjanya. Tiba-tiba ada orang yang menawari aku, offered me a much better job. Gitu. Jadi yang melatar belakangnya yang past continuous-nya. Next, while I was shopping one day, a celebrity walked into the store. Ketika aku lagi belanja, tiba-tiba ada selebriti, ada Soimah datang, ada Tukul Arwana datang, ada Degree Corbuzier datang gitu kan. Jadi yang melatar belakangi adalah kalian waktu lagi belanja. Aduh, ciplitis banget ya. Akhirnya udah paham, Bu. Saya bisa buat, alhamdulillah. Nah, silahkan yang ini kalian kerjakan ya untuk latihan. Kemudian yang ini adalah present perfect continuous. Udah saya bilang tadi, kalau present perfect continuous ini masih tergolong sangat cipilitis untuk dipahami daripada yang tadi. Karena kalau present perfect continuous ini startnya in the past dan sekarang masih ada. Kayak tadi kamu kuliah sejak kapan? Dari 2021. Sekarang masih kuliah? Masih gitu. Jadi pakainya present perfect continuous. Alright, ini untuk tugas pertemuan ke-14 silakan dikerjakan dan silakan dikumpulkan sebelum deadline. So guys, that's all for today. I hope can see you in the next meeting. And saya selalu berdoa agar kalian selalu sehat, selalu semangat untuk belajar ya. Karena saya pun juga sama. Saya tuh feeling so great when I teach you. Entah kenapa, that's kayak anugerah aja gitu kalau ngajar mahasiswa yang super duper cutie gitu kan.
Kita 11-12 kok ya. I always thought like this. Alright, thank you so much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.